Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 3C, mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Kelompok 4 kelas 3C terdiri dari yang pertama, Rizky Zidni Fadila dengan NIM 641141995, yang kedua, Khairunisa Alkansa NIM akhir 120, yang ketiga, Muhammad Naufal Pramudana NIM akhir 126, yang keempat, Silva Dilananda Prasetyo NIM akhir 130, dan yang terakhir atau kelima adalah Muhammad Zulfikar Ardiansyah dengan NIM akhir 137. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Ardiansyah dengan NIM akhir 9137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit PMS. Apa itu PMS? PMS adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu seks anal, oral, maupun vaginal. PMS juga bisa disebut sebagai penyakit kelamin. Meski disebut sebagai penyakit kelamin, penyakit ini dapat menyerang mulut, hati, mata, saluran pencernaan, serta organ-organ tubuh lainnya. Adapun jenis PMS yang sering terjadi di masyarakat diantaranya ialah gonore, sifilis, hepatitis B, chlamydia, serta HIV/AIDS. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini telah tersebar di seluruh dunia dan dapat menyerang laki-laki maupun wanita di semua kalangan usia. Chlamydia yang tidak segera diobati dapat meningkatkan resiko kemandulan, terutama pada wanita. Gejala-gejala yang timbul pada penderita chlamydia diantaranya keluar cairan bening pada alat kelamin, lalu rasa sakit saat buang air kecil, keputihan pada wanita, sakit pada buah zakar pada pria. Lalu bila infeksi sudah menyebar, penderita akan merasa mual, demam, ataupun merasa sakit pada perut bagian bawah. Chlamydia dapat diobati dengan konsumsi obat antibiotik seperti azitromisin atau doxycycline. Penderita chlamydia tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari setelah pengobatan selesai. Pencegahan penularan penyakit chlamydia dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pencegahan dapat dilakukan dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Lalu yang kedua, selalu menggunakan kondom ketika akan berhubungan seksual. Dan yang terakhir, rutin melakukan tes screening chlamydia. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Alkansa, NIM 641419120, kelas 3C Kesmas. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit gonore. Gonore atau kencing nanah merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui hubungan seksual atau kontak langsung dengan luka yang terinfeksi oleh kuman gonore. Gejala dan tanda dari penyakit gonore ini adalah pada laki-laki dan perempuan, infeksi ini bisa tanpa gejala. Pada laki-laki, cairan yang kental dari saluran kencing akan keluar 2-7 hari setelah terinfeksi. Pada perempuan, gejalanya biasanya ringan dan ada kemungkinan untuk tidak terdeteksi. Pada bayi yang baru lahir yang terinfeksi gonore, matanya merah dan bengkak. Dalam waktu 1-5 hari setelah kelahiran, mata itu akan mengeluarkan cairan yang kental. Pengobatan gonore yang paling utama adalah pemberian antibiotik. Lamanya pengobatan dengan antibiotik tergantung dari tingkat keparahannya. Beberapa jenis antibiotik yang digunakan untuk mengobati gonore adalah ceftriaxone, cefixime, azitromisin, doxycycline, erythromycin, dan amoxicillin. Pencegahan penyakit gonore dapat dilakukan dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual, pemeriksaan gonore secara berkala, serta menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual.
Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Silvadila Ananda Prasetyo, NIM akhir 130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit sifilis. Penyakit sifilis atau raja singa adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular secara seksual. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, dan dubur. Gejala sifilis ini digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya, yaitu yang pertama sifilis primer. Jenis ini ditandai dengan adanya luka di tempat bakteri masuk. Yang kedua, sifilis sekunder. Jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh, disertai dengan penyakit flu, rasa lelah, sakit kepala, nyeri pada persendian, dan demam. Nah, yang ketiga, sifilis laten. Jenis ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Nah, yang keempat adalah sifilis tersier. Sifilis jenis ini dapat menyebabkan kerusakan organ lainnya pada otak, saraf, dan jantung. Oke, selanjutnya untuk pengobatan sifilis sendiri atau raja singa ini akan lebih efektif jika dilakukan pengobatan pada tahap awal. Sifilis dapat diatasi dengan antibiotik penisilin. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Selanjutnya, untuk cara pencegahan penyakit sifilis, di sini terdapat 4 cara, yaitu yang pertama, tidak bergonta-ganti pasangan seksual atau setia pada pasangan. Yang kedua, menghindari alkohol dan obat-obat terlarang. Yang ketiga, menggunakan kondom atau pelindung saat berhubungan seksual. Dan yang keempat adalah melakukan konseling dengan dokter ahli mengenai penyakit sifilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Pramudaya, NIM 641141912. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B dapat menular melalui hubungan seksual dan berbagi jarum suntik. Hepatitis B jarang sekali menunjukkan gejalanya, sehingga penderitanya tidak mengetahui ia telah terinfeksi. Meski demikian, gejala hepatitis masih dapat terlihat setelah 1-5 bulan sejak pertama kali terpapar virus. Gejala yang dapat muncul biasanya adalah demam, sakit kepala, mual, muntah, dan penyakit kuning. Pengobatan hepatitis B yaitu dengan menggunakan vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri gunanya untuk mencegah tumbuhnya virus, bukan untuk menghilangkan virus dari tubuh sepenuhnya. Cara pencegahan hepatitis B. Yang pertama ada tidak bergonta-ganti pasangan hubungan seksual. Yang kedua, melakukan vaksinisasi. Yang ketiga, menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Yang keempat, tidak menggunakan alat bersama. Perkenalkan, nama saya Rizky Siti Fadilah, NIM 64114190095. Saya dari kelas 3C Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit HIV dan AIDS. Nah, HIV ini adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin melemah, sehingga tubuh akan rentan terserang penyakit dan virus. Virus HIV sendiri ini dibedakan menjadi 2 tipe utama, yaitu HIV1 dan HIV2. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama
seperti nyeri mirip flu, dapat tidak menimbulkan gejala, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Lalu, tahap kedua dari gejala HIV dan AIDS ini sendiri yaitu umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Lalu, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga yaitu penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Lalu tahap ketiga dari gejala HIV dan AIDS ini sendiri yaitu daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Dan yang kedua yaitu demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Dan yang ketiga yaitu merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, dan yang terakhir yaitu hilang nafsu makan sehingga berat badan akan turun drastis. Untuk pengobatan HIV dan AIDS sendiri ini, jenis obat untuk memperlambat perkembangan virus tersebut yaitu biasa dikenal dengan nama ARV. Dan jenisnya antara lain yaitu efavirenz, etavirenz, nevirapins, lamivudin, dan zidovudin. Cara pencegahan HIV dan AIDS sendiri ini yaitu dapat dilakukan dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Yang kedua, menghindari penggunaan jarum suntik bersama dan mengkonsumsi alkohol. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan lawan jenis. Terima kasih.